Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita juga akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Imamat pasal 23. Kita akan baca secara bergantian ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, keseluruhan pasal ini kalau Bapak Ibu nanti membaca, ini peraturan-peraturan tentang hari-hari raya, ya, hari-hari tertentu yang dikhususkan oleh Allah, di mana umat ya khusus menyembah, memuji, muliakan Tuhan. Waktu yang Tuhan tetapkan ya fokus untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita akan membaca secara bergantian Imamat pasal 23. Ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu lakukan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang ditetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu lakukan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 harus ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari temurungan kepadaku. dan imam haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berbungkus yang tidak bersembah sebagai korban kebenaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur bersama-sama. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, seterusnya nanti kalau Bapak Ibu membaca itu secara khusus dijelaskan apa saja hari-hari raya yang harus mereka lakukan. Nah, yang terutama adalah bahwa ini ketetapan bagi umat Israel. Ini ketetapan bagi umat di mana mereka lakukan ini untuk mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, di mana mereka hidup bersama dengan Tuhan, hidup berjalan ya bersama dengan Tuhan. Ya, bahkan dikatakan sampai nanti mereka di tanah perjanjian itu, mereka pun harus lakukan, ya, harus melakukan hari-hari raya, ya. Jadi ini menjadi ketetapan yang harus dilakukan turun-temurun. Nah, beberapa hal hari raya akan kita lihat. Yang pertama, ini yang utama tentunya ya, peraturannya tentang hari Sabat, ya. Jadi 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Silakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam silakan bekerja.
Tetapi hari ketujuh, hari Sabat adalah hari perhentian Tuhan. Kita ingat ya bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan dikatakan hari ketujuh, hari perhentian Tuhan Allah, dan kuduskanlah hari itu. Nah, Tuhan mau supaya umat pada hari yang ketujuh itu fokus hanya beribadah kepada Allah, tidak melakukan pekerjaan. Nah, kita tahu bahwa ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di padang gurun itu, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan hari pertama sampai hari ke-6 ada mana. Tetapi hari ke-7 mana tidak turun. Ya, mana tidak turun karena hari ke-7 tidak boleh orang bekerja. Ya, fokus hanya beribadah kepada Allah. Ya, fokus menyembah Tuhan. Maka dikatakan hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Itu hari yang kudus, hari yang fokus hanya datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan. Itu sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Jadi mereka tidak boleh melakukan apapun, hanya fokus beribadah kepada Allah. Nah, ketika mereka dalam perjalanan ya di padang gurun itu, hari ke-7, hari Sabat, mana tidak turun. Terus bagaimana dong makan mereka untuk hari ke-7? Nah, ternyata berkat itu telah Tuhan sediakan di hari ke-6. Nah, gambarannya begini. Kalau waktu yang Tuhan berikan kepada kita 6 hari saja cukup untuk selamanya, artinya tiap-tiap hari, tiap minggu kita terpenuhi, cukup, tidak akan kekurangan. Di mana satu hari kita berhenti dari pekerjaan kita karena fokus kepada Allah, ya semua sudah disediakan. Jadi kalau kita paksakan pun diri kita bekerja di hari Sabat, tidak akan dapat apa-apa. Bahkan dengan tegas di sini dikatakan mereka yang melakukan pekerjaan hari Sabat itu akan didisiplin, dihukum mati. Jadi keras sekali karena melanggar kekudusan Allah. Ya, nah aplikasinya dalam hidup kita tentu hari Sabat yang kita lakukan bukan hari Minggu ya, bukan hari Sabtu ya. Kalau hari Sabat sebenarnya hari Sabtu, tapi kita menggunakan ya gereja sekarang hari Sabat ya di hari ke-7 ya, mestinya hari Sabtu tapi kita menggunakan hari Minggu. Kita tahu latar belakangnya. Ya, hari Minggu hari kemenangan, hari kebangkitan. Nah, beribadah kita di hari Minggu. Nah, kalau 6 hari kita bekerja, di hari Minggu itu kita berhenti, kita datang beribadah, kita berdoa, kita ke gereja. Padahal hari itu kita nggak kerja, jangan khawatir. Jangan kita berpikir karena hari Minggu kita tidak bekerja, maka berkat tidak ada lagi bagi kita. Tidak, di 6 hari itu berkat itu telah Tuhan sediakan. Ya, justru hanya akan melelahkan saja kita bekerja di hari Minggu itu. Ya, ini konsepnya saja ya, tapi jangan kita berkata bagaimana Pak Pendeta, kami ini kan bekerja di perusahaan ya, ini kami harus masuk hari Minggu, bagaimana? Nah, tentu pelaksanaan hari Sabat ya tidak sekaku ya dalam PL. Kalau PL kan memang harus karena ini ketetapan Tuhan untuk seluruhnya ya, tapi kita tidak bisa sekarang karena kita hidup di tengah-tengah orang yang heterogen, bukan semua orang Kristen. Jadi kalau jam kerja bagaimana ya, kerja saja. Tetapi ada waktu setelah selesai kerja, ya datang kepada Allah. Atau sebelum bekerja datang kepada Allah dalam ibadah. Maka ya jalan terbaik adalah gereja-gereja mengadakan ibadah. Ada ibadah pagi, ada ibadah siang, ada ibadah sore atau malam. Sehingga mereka yang bekerja siang hari dan sampai malam ada waktu pagi datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Jadi yang terutama adalah ada persekutuan ya, bersama beribadah ya. Dikatakan hari perhentian penuh yaitu pertemuan kudus. Jadi kita datang dalam suasana ibadah kepada Allah. Ya, tidak berarti penerapan sekarang hari Minggu jangan bekerja. Kalau pimpinan berkata tidak usah bekerja hari ini, kemudian kita bilang tidak, saya orang percaya, saya orang Kristen, Alkitab saya mengajarkan begini ya, kemudian kita nggak bekerja. Itu bukan kita punya perusahaan ya, kita hanya pegawai saja. Nah, kalau kita menentangnya kemungkinan ya kita akan dipecat. Ya udahlah kalau gitu saya tidak mau
kamu bekerja di sini karena aturan pekerjaan saya begini. Nah, kita nggak dapat apa-apa. Nah, tetapi prinsip yang kita pegang ya penerapannya tidak persis seperti dalam PL, tetapi prinsipnya ya hari tertentu, hari pertemuan kudus kita harus lakukan. Amin. Ya jangan juga hari Minggu tetap kerja padahal tahu dan sebenarnya bisa membagi waktu. Tapi ya udahlah, lebih baik kalau hari Minggu ini pas libur-libur begini ya kita santai saja, jalan-jalan ya, rekreasi, tamasya. Karena hari Senin sampai Sabtu kita udah bekerja capek. Hari Minggu ini ya ada orang bilang ini waktu untuk keluarga, ya ini waktu untuk bersantai-santai. Wah, itu pandangan yang keliru ya. Boleh saja kita rekreasi hari itu, tetapi ibadah dulu dong. Setelah selesai ibadah, baru siap-siap mau bepergian tamasya, ya silakan menikmati hari yang Tuhan beri. Tetapi fokus kita ibadah dulu kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama dikatakan apa yang mereka harus lakukan hari-hari raya itu, ya ibadah yang pertama muncul di sini adalah hari Sabat. Dan memang itu yang harus mereka lakukan. Sampai sekarang bangsa Israel yang agama Yahudi ya melakukan hal itu. Ya. Dan mereka tidak boleh melakukan apa-apa di hari itu. Nah, kemudian berikut dijelaskan ayat 4 ini kalau kita baca berarti masih banyak yang harus mereka rayakan. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Jadi sudah ditetapkan. Nah, satu contoh adalah ya dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Nah, Paskah bagi Tuhan. Paskah yang mana? Nah, waktu mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, ya mereka harus ada korban di situ, mengorbankan domba, kemudian darahnya ya ditaruh di atas ambang pintu rumah mereka, tiang pintu rumah mereka. Nah, itu yang menyelamatkan mereka dari malaikat maut. Ya, kita tahu waktu itu peristiwa kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang bagi orang Mesir. Tetapi bagi orang Israel mereka selamat karena mereka mengorbankan ya domba itu, anak domba itu, dan menaruh darah ya di ambang pintu rumah mereka. Dan setelah itu mereka harus buru-buru pergi. Dan setelah keluar diperintahkan rayakan Paskah, lepasnya mereka dari perbudakan. Ya, setelah mereka keluar dari perbudakan, mereka lakukan ya ibadah Paskah, pertemuan kudus Paskah. Ya, jadi ini terus menjadi satu ketetapan, dan ini juga yang dirayakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia ya disalibkan. Mereka harus mengadakan perayaan Paskah waktu itu. Nah, Paskah yang diperingati waktu itu adalah lepasnya mereka dari perbudakan. Tetapi Paskah yang kita rayakan sekarang adalah setelah kematian Yesus. Kematian Yesus ya untuk menebus segala dosa-dosa kita, dan kita yang percaya terus melakukan itu, memperingatinya. Ya, hari yang ketiga Yesus bangkit, itu Paskah, lepasnya dari kematian, lepasnya ya manusia kita ya dari kuasa dosa itu. Karena kematian Yesus di kayu salib telah menyelesaikannya. Jadi kita lepas, dan kita harus peringati itu. Paskah harus kita peringati, yang mengingatkan kita sudah dilepaskan dari ikatan dosa itu, dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa, dari kuasa iblis. Kita telah lepas dari sana, dari cengkraman iblis. Jadi kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, dan untuk itu Paskah sangat penting dalam hidup kita. Amin. Sebagaimana orang Israel selama itu dicengkram oleh orang Mesir, diperbudak, disiksa, dan mereka berteriak kepada Allah. Ya, kita tahu sejarahnya. Kemudian Allah utus Musa membawa mereka keluar. Paskah, setelah mereka keluar dari perbudakan itu, Paskah ya lepasnya dari perbudakan. Ya, sama dengan yang kita rayakan. Paskah kita rayakan lepasnya kita dari kuasa, dari belenggu dosa, dari belenggu kuasa kegelapan, dari belenggu kuasa iblis. Kenapa? Karena iblis telah ditaklukkan oleh Yesus di kayu salib itu. Amin. Jadi Paskah. Nah,
ada hari Sabat, ada Paskah, dan ada hari-hari berikutnya bagaimana mereka memakan roti yang tidak beragi. Itu berdekatan ya dengan Paskah. Jadi sebelum Paskah ya mereka harus makan roti tidak beragi itu. Ya, yang menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang boleh masuk ya gitu kira-kira. Jadi tidak ada ragi, ya tidak ada harus menjaga hidup kudus di hadapan Allah, karena Allah akan bertindak ya di dalam kekudusannya untuk menyelamatkan umat itu. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan. Nah, peraturan-peraturan untuk pertemuan kudus ini diatur sedemikian rupa dengan satu tujuan, mengingatkan umat itu bahwa mereka ada oleh karena Tuhan, mereka mengalami sukacita oleh karena Tuhan, mereka mengalami pembebasan oleh karena Tuhan, mereka bertahan di perjalanan menuju tanah perjanjian oleh karena Tuhan, mereka bertahan menghadapi tantangan. Nanti kita lihat ada mereka lakukan hari raya pondok daun, di mana mereka ada tinggal di pondok-pondok daun, mengingatkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan mengasihi mereka. Jadi setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan mengingatkan kita akan kasih Tuhan, di mana kita sujud menyembah memuliakan Tuhan, di mana kita tunduk kepada Allah. Dalam segenap kehidupan kita, kita harus utamakan Tuhan. Amin. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk selalu melakukan ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan oleh firman Allah sedemikian rupa, yang telah ditetapkan oleh gereja ya berdasarkan firman Tuhan. Maka kita pun harus melakukan itu. Beribadahlah kepada Allah, lakukanlah pertemuan-pertemuan kudus, puji sembahlah Tuhan Allah kita, karena Dialah kita ada sebagaimana adanya saat ini, karena Dialah kita bisa bertahan dalam hidup ini menghadapi segala tantangan, karena Dialah kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tingkatkan terus ibadah kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan firman Tuhan katakan Ibrani pasal 10 ayat 25 ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya, tetapi kita harus semakin giat melakukannya menjelang ya akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita harus terus tingkatkan ibadah kita di hadapan Allah, pertemuan-pertemuan ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan harus terus kita tingkatkan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita naikkan satu pujian dan kita naikkan doa-doa kita di hadapan Allah. Kita percaya ketika kita berdoa ya, apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan tepat pada waktunya.